Penertiban pemasangan alat peraga kampanye atau APK dan alat peraga sosialisasi atau APS di luar masa kampanye ini dilaksanakan serentak di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Penertiban yang dimulai pada Selasa 14 November ini akan berlangsung selama 3 hari. Penertiban dilaksanakan berdasarkan instruksi Bawaslu RI bahwa paling lambat tanggal 16 November seluruh wilayah harus sudah bersih dari APK dan APS. Untuk di wilayah Kota Sampit, khususnya di jalan-jalan protokol, penertiban dilakukan oleh Bawaslu bersama stakeholder terkait, sementara di wilayah kecamatan hingga ke jalan-jalan kecil, penertiban dilakukan oleh Panwaskam. Sebelum dilakukannya penertiban, Bawaslu Kota Waringin Timur telah menyurati seluruh peserta pemilu agar secara mandiri menurunkan APK dan APS, paling lambat tanggal 4 November. Hal ini juga sesuai dengan kesepakatan bersama peserta pemilu. Jika nantinya pada tanggal 17 hingga 27 November masih ada peserta pemilu yang nekat memasang APK atau APS, maka akan dijadikan sebagai temuan pelanggaran karena melakukan kampanye di luar jadwal. Masa kampanye pemilu 2024 baru dimulai tanggal 28 November hingga 10 Februari. Kami hari ini melaksanakan penertiban dalam rangka untuk mencegah terjadinya temuan ataupun laporan dugaan pelanggaran terhadap kampanye di luar jadwal atau kampanye sebelum masa kampanye. Hari ini start, kemudian sampai tanggal 16 untuk di Sekotim harus bersih. Baik jalan umum, jalan sekunder maupun gang-gang harus bersih dari alat peraga sosialisasi yang mengandung unsur kampanye. Nah, ketika nanti tanggal 16, 17 sampai tanggal 27 itu ada yang bandel atau melakukan pemasangan lagi, maka mohon maaf, kami sesuai instruksi Bawaslu itu harus segera menjadikannya sebagai temuan pelanggaran kampanye sebelum masa kampanye. Di dalam Undang-Undang 7 itu ada pasal 492 bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal itu dikenakan sanksi pidana penjara 3 tahun atau denda 36 juta. Nah, kemudian ada dugaan pelanggaran yang bersifat administratif. Kampanye sebelum masa kampanye. Nah, itu sanksinya kalau terbukti bersalah itu berupa teguran tertulis kepada peserta pemilu, kemudian bisa surat peringatan, kemudian bisa tidak diikutkan dalam tahapan tertentu, dan paling berat adalah didiskualifikasi menjadi peserta pemilu, Pak. Sementara itu untuk APK dan APS berupa billboard atau yang membayar retribusi daerah diminta untuk menutup sementara menggunakan kain putih paling lambat tanggal 16 November. Jika tidak dilakukan maka juga akan dijadikan sebagai temuan pelanggaran. Mashud Badarudin, Hayat TV.